Shalom adik-adik, Shalom, apa kabar? Semoga kabar kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat, dan selalu sukacita. Ingat selalu untuk bersyukur dalam segala sesuatu karena Tuhan baik kepada adik-adik. Ya, hari ini Miss Magda bersyukur dapat kembali mengajak adik-adik untuk belajar dalam mentoring komunikasi pekan ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik bersama dengan keluarga ya. Dan sementara PPKM masih terus berganti dari level 3 ke level 4, balik lagi level 3, 2, 1, dan akhirnya kita bisa hidup normal. Kita doakan bersama-sama pemerintah dengan setiap jajaran dan para nakes bekerja secara maksimal dan terbaik, termasuk kita harus setia dan taat dengan prokes 6M. Ya, 6M, sehingga adik-adik bisa terus hidup sehat, bersemangat, dan pastinya bisa melakukan banyak kegiatan dengan baik. Oke, adik-adik, sebelum dilanjutkan, pastikan kalian sudah berdoa. Miss Magda mau tes kejujuran kalian, ya, kedisiplinan kalian, ketaatan kalian, ya. Sekalipun Miss Magda tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat atau menyaksikan adik-adik dalam berdoa, silahkan adik-adik tetap harus jujur, ya. Pause atau jeda sebentar video ini dan berdoalah. Ya, silahkan di pause, berdoa sebentar, minta tuntunan Roh Kudus memberikan engkau kepintaran, kebijaksanaan, dan hikmat. Ya, silahkan berdoa adik-adik. Miss Magda berikan waktu untuk kalian jeda video ini. Baik, puji Tuhan. Terima kasih ya, kalian sudah berdoa. Kalian punya karakter atau sikap jujur, bertanggung jawab, taat, dan disiplin. Terima kasih adik-adik ya. Miss Magda mengapresiasi ya kejujuran kalian. Tuhan Yesus pasti senang dan bangga. Oke, adik-adik, pekan ini kita akan melanjutkan mengenai pembelajaran 5 bahasa kasih. Ya, kenapa hanya 5? Ya memang penulis atau penemunya menjumpai 5 bahasa kasih. Beliau adalah Dr. Gary Chapman, ya. Dr. Gary Chapman menulis sebuah buku tentang 5 love language, ya. Jadi ada 5 bahasa kasih. Nah, di sini adik-adik, Miss Magda mau ingatkan ya, bahwasanya semua orang itu punya cara menerima kasih sayang dengan spesifik atau detailnya. Nah, pekan lalu kalau kalian masih ingat ya, ada 2 bahasa kasih yang Miss Magda perkenalkan, dan ini sangat powerful untuk membuat kita jadi berkomunikasi dengan efektif dan efisien ya. Yang pertama kemarin Miss Magda sebutkan adalah perkataan yang positif atau word of affirmation ya. Kata-kata yang positif, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang bagus, enak didengar ya, kata-kata yang menimbulkan rasa senang di hati. Itu maksudnya adalah perkataan positif. Siapa sih adik-adik yang tidak suka mendapatkan perkataan yang positif? Disebut kamu menarik, kamu cantik, kamu pintar, kamu jujur, kamu bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Pastilah senang. Nah, ada orang yang bahasa kasihnya adalah word of affirmation. Lalu yang kedua adik-adik perlu ketahui, pekan lalu sudah Miss Magda bahas, yaitu waktu yang berkualitas atau yang disebut dengan quality time. Nah, adik-adik ya, melakukan berbagai kegiatan bersama dengan keluarga, dengan teman atau orang tua, dengan kakak, adik dalam waktu yang bersama membuat orang-orang tertentu senang sekali ya. Tidak perlu dipuji, hanya ditemani berbelanja, ditemani bermain ya, ditemani belajar, ditemani ngobrol, itu sudah seneng banget ya. Nah, itu ada orang-orang yang seperti itu. Nah, waktu yang bersama, apalagi ini masing-masing orang di waktu yang bersama itu ada
ada kegembiraan gitu ya. Misalnya berpiknik bersama, contoh yang lain, menonton bersama, ya membersihkan rumah bersama, ya apa-apa dilakukan bersama. Nah, ini menjadi momen atau kesempatan spesial untuk orang-orang tertentu menemukan bahasa kasih. Bahasa kasih yang ketiga yang hari ini Miss Magda mau bagikan adalah sentuhan atau physical touch ya. Physical touch, sentuhan fisik. Nah, adik-adik, setiap orang itu punya cara masing-masing untuk merasakan bahasa kasih. Ada yang suka digandeng, suka dirangkul, suka dibelai-belai rambutnya, suka ditepuk pundaknya. Ya, ada orang-orang yang senang ya fisiknya disentuh dalam arti sopan ya, dalam arti sopan, bukan melecehkan, merendahkan atau mungkin malah melakukan tindakan yang asusila, bukan. Ya, seperti pelukan, belayan, pegangan tangan ya, yang dilakukan dengan penuh kasih, dengan ketulusan. Ada orang yang sangat menikmati bahasa kasih ini adik-adik ya. Nah, tentu saja ini tidak salah ya, karena ini sudah diteliti oleh Dr. Gary Chapman ya. Ada orang-orang yang suka sekali ya sentuhan fisiknya itu dilakukan dengan sopan, tepat pada waktunya ya. Misalnya nih, engkau punya saudara yang dia itu sedang sedih ya, kau bisa usap-usap kepalanya ya atau rambutnya, bahkan diberikan pelukan ya sebagai bentuk engkau ada di sampingnya ya, menepuk-nepuk pundaknya. Nah, itu sebagai salah satu tanda kasih sayang serta penerimaan buat mereka. Ada yang memiliki bahasa kasih sentuhan. Lalu yang keempat yang Miss Magda mau bagikan atau yang terakhir di hari ini ya, pekan depan Miss Magda mau lanjutkan bahasa kasih yang berikutnya ya, bahasa kasih yang selanjutnya. Yang keempat adalah pelayanan yang kita istilahkan dengan act of service ya, act of service, pelayanan. Ya, adik-adik dan ayah bunda, ada anak-anak atau orang-orang yang senang sekali ditolong, dilayani, mendapatkan servis. Nah, untuk beberapa orang, bahasa kasih ini, tipe ini menjadi sangat penting. Ya, mereka tidak terlalu membutuhkan kata-kata pujian, ya maupun sentuhan, tapi mereka butuh tindakan nyata, ya tindakan nyata. Nah, orang-orang seperti ini ya, bahasa kasihnya adalah action speak louder than word. Ya, tindakan lebih terasa daripada kata-kata ya. Satu tindakan lebih bermakna dari 1000 ucapan atau kata-kata. Ya, ini tidak salah juga ya. Orang-orang tipe ini adalah orang-orang yang sebetulnya murah hati ya, memberikan pertolongan kepada kita. Dia punya hati yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Ya, contohnya nih, ya, contoh tindakan pelayanan ini misalnya menyiapkan sarapan ya, khusus untuk anak-anak remaja atau mungkin kehidupan keluarga ya, mengantarkan ke sekolah atau mengantarkan ke tempat kerja, menjemput ya, menolong mereka melakukan hal-hal yang sederhana ya, melakukan atau tindakan. Jadi ada orang tuh yang bahasa kasihnya diekspresikan dengan cara seperti itu. Tapi juga dia menerima ya kasih dari orang lain dengan bentuk pelayanan yang sama. Ya, jadi sekaligus kita pelaku, orang yang melakukan pertolongan atau tindakan, tapi kita juga orang yang menerima perlakuan dan tindakan. Pasti senang ya, apalagi ini perlakuan yang baik, yang sopan, yang sesuai dengan norma-norma yang ada, ya dilakukan dengan penuh kasih, ketulusan ya, tanpa pamrih. Pastilah orang yang ditolong atau yang memberi pertolongan juga senang dengan bahasa kasih ini. Oke, kira-kira ini dulu yang Miss Magda bisa sampaikan. Pekan depan kita lanjutkan. Menyenangkan ya belajar bahasa kasih dalam komunikasi. Semoga anak-anak makin cerdas, makin beretika, makin santun, dan makin memiliki sikap peka kepada sesama. Terima kasih adik-adik, terima kasih ayah bunda. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.